Erick Thohir, Core Value Akhlak BUMN sejajar dengan ESQ. Halo sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Jakarta. Menteri Badan Usaha milik negara, Erick Thohir menilai konsep Core Value Akhlak sejalan dengan konsep Emotional and Spiritual Quotient atau ESQ, dan ia juga menyadari kedua hal itu penting untuk ada di lingkup BUMN. Erick menyampaikan hal itu usai menghadiri Halal Bihalal ESQ beberapa waktu lalu. Diketahui, ESQ merupakan konsep paduan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Tokoh sentral perkembangan konsep ini yakni Ari Ginanjar. Menteri BUMN mengaku sejalan dengan konsep yang dibangun tersebut, bahkan tak ragu untuk menerapkannya di lingkungan perusahaan plat merah. Menghadiri Milad ke-22 dan Halal Bihalal @ESQ Training @Ari Ginanjar. BUMN menyadari pentingnya kecerdasan EQ dan SQ, sebab dua kecerdasan itu membentuk hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Katanya dikutip Rabu, 18 Mei 2022. Konsep serupa dituangkan Erick dalam amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, atau akhlak. Ini juga digadang sebagai tulang punggung transformasi di BUMN. Kami di BUMN juga memiliki core value akhlak yang sejalan dengan prinsip ESQ. Ini adalah identitas dan landasan budaya kerja, sekaligus backbone dari transformasi BUMN, katanya. Dalam hal ini, ia berkali-kali menyampaikan baik akhlak maupun ESQ pun punya peran penting. Baginya, setiap aspek kehidupan perlu disertai oleh akhlak yang baik. Selain dari rangkaian kata tadi, akhlak sendiri diartikan sebagai perilaku yang merujung pada perilaku positif yang memberikan dampak baik bagi lingkungannya. Kekuasaan tanpa akhlak akan menjadi sebuah kezaliman. Kekayaan tanpa akhlak akan menjadi sebuah kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak akan menciptakan tipu daya, tulisnya. Dalam kunjungannya di acara Halal Bihalal itu, Menteri Erick berharap ESQ akan terus berkontribusi terhadap perkembangan SDM dalam negeri. Semoga ESQ bisa membawa manfaat yang lebih besar dan nyata bagi pertumbuhan kualitas SDM di Indonesia, khususnya pada generasi muda. Tentu kalau kita lihat ke depan, memang tidak lain apa yang diperjuangkan Mas Ari Ginanjar ini sesuatu yang menjadi fondasi kita sebagai bangsa. Tidak mungkin sebuah bangsa ini dijalankan tanpa balance. Artinya apa? Ekonominya, politiknya, keagamaan, tetapi manusianya tidak dijaga. Kekuasaan tanpa akhlak akan menjadi sebuah kezoliman. Kekayaan tanpa akhlak akan menjadi sebuah kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak akan menciptakan tipu daya. Disitulah kenapa kita harus bersepakat. Tidak lain dalam kita mentransformasi kebangsaan kita harus didasari oleh manusianya. Sumber daya alam akan habis. Sekarang dengan perubahan-perubahan terjadi di dunia, apakah yang namanya disrupsi digital, disrupsi ekonomi, disrupsi geopolitik, disrupsi alam, yang sekarang alam pun tidak pasti. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Dan tentu akhirnya kembali kepada manusianya sendiri, bagaimana manusia bisa menjadi sebuah nukleus, sebuah inti daripada pertumbuhan sebuah bangsa atau pertumbuhan sebuah ekonomi itu sendiri. Nah, disinilah saya tentu sebagai Menteri BUMN mohon maaf dengan segala kekurangan kami. Kami belajar banyak, di mana kami awali persahabatan saya dengan Mas Ari itu tahun 2020 waktu itu, ketika saya diamanahkan oleh Bang Ilham sebenarnya waktu itu untuk bisa jadi Dirut Republika waktu itu. Dan ada pertemuan waktu itu bagaimana kita membangun sebuah bangsa ke depan. Kita undang Mas Ari waktu itu yang sebagai tentu pemikir dan bagaimana menjadi trainingnya bahwa karakter itu menjadi penting. Kita juga bersama-sama dengan almarhum waktu itu Ustadz Arifin Ilham
di mana kita dorong zikirnya waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu Agim sebagai yang salah satu paling senior waktu itu yang memberikan dakwahnya. Perjalanan terus berjalan hampir 10-15 tahun yang akhirnya alhamdulillah masing-masing menjadi besar waktu itu, saya ingat sekali. Dan tentu ini artinya apa? Silaturahmi ini sebagai manusia tidak mungkin terputus karena apa? Jabatan atau posisi atau dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemewahan yang luar biasa mengenai kita bersosialita dan melahirkan sebuah pikiran. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita kebebasan umur. Jadi mumpung kita punya umur, kita merajut, kita menjaga yang namanya silaturahmi ini. Insya Allah kami dari Kementerian BUMN terus berupaya memastikan bahwa badan usaha milik negara ini bertransformasi. Bertransformasi dua hal, menjadi korporasi yang sehat dan juga mendorong yang namanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi keumatan. Nah, disinilah kita coba dan insya Allah hal ini bisa sudah mulai dirasakan. Di mana alhamdulillah daripada performance BUMN hari ini yang tadinya untungnya 13 triliun sekarang menjadi 90 triliun. Dan ini tentu membantu negara ketika tentu ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing. Kontribusi yang kita berikan baik merupakan laba, pajak dan bahagi hasil ini menjaga fondasi daripada tentu program-program Indonesia. Apa yang kemarin sudah kita rasakan, vaksin gratis, BLT, bansos dan lain-lain. Sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya menjaga bagaimana ini bisa lebih baik dan lebih makmur. Terima kasih Mas Ari atas undangannya, terima kasih semua para senior.